Bayam sebagai salah satu sumber zat besi yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Bisa kita tanam sendiri di rumah loh, gak perlu lahan yang luas. Kita bisa menggunakan sistem hidroponik untuk menanam bayam. Itu loh, budidaya menanam dengan memanfaatkan air sebagai nutrisi bagi tanaman. Sistem ini lebih efisien karena gak memerlukan media tanah. Kalau mau masak bayam, gak perlu repot ke pasar atau supermarket lagi deh. Tinggal petik dari kebun rumah sendiri. Nah, kali ini Unyil mau tunjukin cara menanam, merawat, dan panen bayam hidroponik. Yuk, kita kemon! Wow, dijamin yang makan bayam kaleng ajaib ini bakal kuat kayak Popeye. Wah, kalau gitu Unyil cobain dong, Prof. Biar Unyil kuat melawan rintangan hidup. Oh, boleh Nyil. Nih, cobain. Iya, boleh, Prof. Sepi amat siang bolong gini. Nggak ada pemasukan nih, Oga. Ada Den Unyil. Pasti mau minta tolong anterin gratisan. Enggak lah, Yao. Mending Oga pura-pura tidur Pak Oga, Pak, bangun Pak. Unyil mau minta tolong anterin ke rumah Melani nih. Ayo Pak, bangun. Pak, bangun Pak. Pak Oga nih, ya udah deh. Den Unyil udah pergi. Mending Oga pulang aja daripada nggak dapat uang. Perasaan tadi becanya napak di tanah. Kenapa sekarang jadi begini? Hei, tolongin Oga. Oga nggak bisa turun. Makanya Pak, jangan tidur melulu. Gimana mau dapat uang? Rockwool inilah yang kita gunakan sebagai media tanamnya. Rockwool punya beberapa kelebihan, seperti mudah menyerap air, bebas dari mikroorganisme parasit, tidak mudah berjamur, dan ramah lingkungan. Selain itu, dapat menyesuaikan kapasitas air dan udara yang dibutuhkan saat pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi tanaman. Pertama, Rockwool dipotong terlebih dahulu setinggi 5 cm. Inilah yang menjadi kunci agar pertumbuhan akar tanaman tidak terhambat. Setelah itu, bagian atas diberi lubang dan permukaannya diiris berbentuk kotak-kotak sebesar 2,5 cm. Sebelum menanam benih, basahi dulu seluruh bagian Rockwool. Basahi tangan juga untuk menempelkan benihnya. Jumlah benih bayam ini mempengaruhi pertumbuhan batang bayam. Jadi semakin banyak benih, pertumbuhan batang akan lebih banyak. Oke, lanjut. Pindahkan ke media semai. Setelah 2 minggu, batang bayam sudah mulai tumbuh tuh. Kurang lebih sih 1-2 cm. Bayam ini sudah bisa dipindah ke net pot. Lebih bagus kalau tinggi net pot lebih 1 cm dari medianya. Sehingga pas panen nanti, bagian pot akan diangkat bukan di bagian batangnya. Oke, bayam yang sudah di dalam net pot kita simpan ke sistem yuk. Sistem yang pertama adalah rakit apung. Cara ini membuat tanaman mengapung di atas air dengan penyangga styrofoam. Prinsipnya, berat penyangga harus lebih ringan daripada air. Jadi, masih bisa mengapung meski ditambah beban tanaman. Larutan nutrisi akan terus mengalir, sehingga akar tanaman akan menyerap nutrisi. Dengan cara ini, tanaman nggak akan kekurangan air. Jika lokasi penanaman berada di daerah yang sejuk, pertumbuhan tanaman pada sistem ini masih bisa bagus. Sebaiknya tetap tambahkan saluran oksigen ya. Oksigen akan membantu tanaman untuk menyerap nutrisi. Jika akar berwarna coklat, artinya media nutrisi kekurangan oksigen, sehingga membuat pertumbuhan menjadi lebih lama. Ada satu lagi nih, sistem tanam hidroponik yang sering digunakan yaitu NFT atau nutrien film teknik. Dengan teknik ini,
Air akan mengaliri akar tanaman dengan cara dipompa dari reservoir atau tempat penyimpanan air. Kemudian air akan kembali ke bak penampungan. Aliran air akan mengalir terus-menerus selama 24 jam agar tanaman tidak kehilangan unsur hara. Sistem NFT ini tidak memerlukan volume air terlalu besar seperti sistem rakit apung. Oh iya, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui. Tanaman hidroponik, nutrisinya berasal dari garam-garam mineral atau bahan kimia tidak berbahaya seperti air. Kalau tanaman berada di greenhouse seperti ini, cukup menggunakan insect trap paper untuk mengurangi hama. Harganya juga murah meriah. Satu lagi nih, yang paling penting. Menjaga kebersihan media tanam dan area perkebunan agar tanaman terhindar dari jamur. Biar nggak bosan sama olahan bayam, Unyil punya kreasinya nih, krep bayam. Teman-teman catat resepnya ya. Pertama, kita rebus dulu bayam yang sudah dicuci bersih. Merebusnya nggak boleh kelamaan ya, cukup 1 menit saja. Perebusan yang terlalu lama akan membuat bayam kehilangan sebagian nutrisinya. Setelah itu, kita haluskan bayamnya. Jus bayam selanjutnya ditambah dengan bahan-bahan adonan. Masukkan tepung, santan, dan bumbu penyedap. Aduk-aduk sampai merata. Sekarang kita bikin kulit krepnya yuk. Tuangkan 1 sendok sayur adonan dan putar-putar wajan untuk meratakan seluruh adonannya. Masak dengan api kecil supaya nggak gosong. Nah, sambil menunggu kulit krepnya dingin, kita buat isiannya yuk. Tumis bawang putih, bawang bombay, daging cincang, dan bayam. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa. Tumis sebentar saja sampai daging cincang berwarna kecoklatan. Oke deh, masukkan isian kulit krepnya. Lalu dilipat sampai bentuknya segitiga seperti ini nih. Oke, mantap. It's time to icip-icip. Resepnya praktis, nikmat, dan pastinya murah meriah. Apalagi bayamnya hasil dari kebun sendiri. Oh iya, setelah diolah, bayam harus segera dihabiskan ya. Gak boleh dibiarkan lebih dari 5 jam. Soalnya kandungan nitrat pada bayam akan tercampur udara dan menjadi nitrit yang bersifat tidak berwarna, tidak bau, tapi beracun. Makanya harus cepat-cepat dihabiskan ya.